every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya memiliki kesempatan juga untuk mereview hasil kerja kami kemarin yang sebelumnya sudah saya buat video spoilernya dan video fullnya ini yang akan kita kerjakan pada saat ini. Oke guys, nah langsung saja kita lihat di atas itu sudah ada logonya John Sport Message yang kita kerjakan lebih kurang 1 bulan yang lalu. Oke, langsung saja kita cek dan kita lihat dimulai dari depan guys ya. Untuk pengerjaan kami yaitu dimulai dari pintu yang dapat kalian lihat di depan ini pintu kaca. Kita lihat dari atas, model pintu kaca seperti ini guys ya, desainnya dibuat seperti kotak-kotak yang frame-nya lumayan banyak, padahal frame ini cuma tempelan, bukan sampai ke belakang guys ya. Kemudian untuk bagian kacanya itu saya rekatkan stiker kaca yang motif cermin seperti ini, bukan kaca cermin guys ya, karena kalau kita pakai kaca cermin itu biayanya lumayan mahal, jadi kita buat aja pakai stiker kaca cermin seperti ini guys. Untuk ukuran pintunya sendiri ini standar aja. Kemudian untuk membuat pintu ini terasa lebih padat itu kami buat di atas seperti ini guys. Nah jadi atasnya ini kalau kita lihat itu nyambung ke bagian depan itu lebih kurang 50 cm guys ya, dari sini ke atas, dari sini ke depan lebih kurang 90 cm. Nah itu kami buat dari gypsum. Jadi kelihatan pintu ini jauh lebih padat kalau seandainya kita buat dengan model seperti ini guys. Nah, jadi untuk model pintu seperti ini yang cerminnya ataupun kacanya kita lapisi dengan stiker cermin, fungsinya itu untuk menahan panas dari luar, jadi supaya panas itu nggak terlalu masuk ke dalam, dan dari dalam bisa kelihatan keluar, dan sangat jelas guys ya kalau kita melihat dari dalam keluar. Dan kalau kita lihat seperti ini dari dalam itu kelihatan jelas sekali sampai keluar. Tapi orang luar itu tidak bisa melihat ke dalam karena pantulan dari stiker kaca cerminnya. Nah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa plafonnya seperti ini guys ya, nggak nyampe ke atas, karena kalau nyampe ke atas itu tinggi dan nanti pintunya tidak kuat kalau seandainya kita buat plafonnya sampai ke atas. Jadi kita buat sampai situ aja, kemudian kita tekuk ataupun kita L sampai ke depan, jadi sekaligus untuk memperkuat pintunya supaya tidak mudah goyang. Sekarang kita mau lihat bagaimana tampakan di dalamnya. Langsung saja kita buka pintunya. Oke, nah seperti ini tampilan bagian dalamnya. Jadi warna di dalam ini lebih ke warna biru dan putih. Sampai ke sofa-sofanya warna biru. Itu ada yang sedang nanggalin stiker. Ternyata belum ada yang selesai. Masih belum ada yang selesai. Ini tutup mesin guys ya. Tutup mesin mesin air. Jadi kita buat boxnya seperti ini dan senada warnanya dengan warna dindingnya. Sementara untuk warna dinding kita pakai cat jotun yang Jotasil. Itu lebih kurang menghabiskan 2 kaleng 2,5 kg. Untuk meja resepsionis ini dari ujung sana ke tepi sini itu lebih kurang 3,10 meter guys ya. Panjangnya ke belakangnya itu lebih kurang 1,30 meter. Untuk lebar mejanya sendiri sekitar 55 cm apa 60 gitu. Kemudian sisanya agak lebaran supaya di bagian belakangnya itu bisa leluasa untuk duduk, juga untuk bisa berdiri ataupun untuk selisih jalan guys ya. Kemudian di bagian belakangnya juga itu terdapat backdropnya. Nah backdropnya ini lebar ke samping dari sana sampai ke sini itu lebih kurang 3,5 meter, sementara ke atas itu lebih kurang hampir 4 meter guys, cukup tinggi. Nah penampakannya seperti ini. Kemudian untuk warnanya sendiri itu warna putih dan biru, semuanya menggunakan HPL glossy dari Taco. Kemudian untuk sambung-sambungan dari ini nutnya itu pakai yang list aluminium yang 12 mili sampai sana guys ya. Nah terkhusus bagian atas ini itu kami buat persis seperti balok yang ada di sini, tapi beda warna aja. Sampai itu sini warna abu-abu, sementara warna di sana warnanya biru, supaya ini guys ya sama warna dengan backdropnya. Itu kami buat dari bahan multiplex 18 mili, ada juga multiplex 8 mili dan multiplex yang 12 mili. Jadi semuanya bahannya itu menggunakan multiplex, tidak ada menggunakan bahan blockboard maupun bahan yang seperti MDF seperti itu. Kemudian kita pakai lampu LED yang kualitasnya yang bagus punya, itu kalau nggak salah yang 144
LED per meter, kalau nggak salah guys ya. Karena kalau kita lihat dari dekat, itu LED-nya rapat sekali. Nah, seperti itu guys. Warna putih. Kemudian untuk proses pemasangannya, untuk backdrop ini, tentu kita proses pemasangan itu dari tulangnya dulu. Dari sini guys ya, kita buat titik paling luar dulu sampai ke atas. Itu kami menggunakan laser level supaya hasilnya benar-benar presisi, lurus sampai ke atas, tidak ada yang miss. Nah, setelah itu kita buat tulang-tulangnya. Kemudian untuk proses pemasangannya itu kita proses pemasangan dengan ini guys ya, yang putih ini terlebih dahulu kita pasang ke tulang-tulang tadi. Kemudian diikuti dengan warna biru yang di bawah. Kemudian yang sebelah sini diikuti yang paling atas, dan terakhir yang itu guys. Setelah semua terpasang, dibawa, dikunci, dan terasa sudah nggak ada lagi problem apa-apa, kemudian baru kita lapisi bagian belakangnya seperti ini. Nah, bagian belakangnya ini sebenarnya ini kita pakai bahan gypsum, seperti gypsum plafon seperti itu guys. Jadi supaya menghemat biaya juga, karena bagian belakang ini juga jarang tersentuh guys ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kita pakai bahan gypsum aja. Yang penting tulangnya sudah kita pastikan pasti kuat dan pasti kokoh. Oke, kemudian kita beranjak ke bagian belakang sedikit. Nah, kawan-kawan bisa melihat di bagian belakang saya, itu saya buat model ini guys ya. Tempat ini ya, tempat pasiennya itu dibuat persis seperti rumah sakit, yang model tirai-tirai yang bisa digeser-geser seperti ini guys. Nah, jadi untuk relnya sendiri kawan-kawan bisa lihat, nah seperti ini relnya guys ya. Kemudian untuk proses pemasangannya itu kita pasang terlebih dahulu frame-nya ataupun tulangannya. Di sini saya pakai tulangan menggunakan besi holo galvanis yang nggak berkarat, ukuran 3x3 dengan ketebalan 0,9 mm. Nah, alasan saya kenapa menggunakan besi holo, sebenarnya untuk proses pemasangan dari tirai yang model rel ini itu ada sticknya, cuman sticknya itu mahal sekali. Untuk ukuran 50 cm saja lebih kurang 80.000, ukuran 60 cm panjangnya itu lebih kurang 120.000, dan itu sangat mahal sekali karena untuk satu tirai saja itu butuh sekitar 5-7 biji ataupun 7 batang untuk sticknya. Jadi kalau kita kalikan 7 batang untuk satu tirai itu lebih kurang 700.000 untuk satu tirai saja. Sementara dengan kita menggunakan besi holo seperti ini dan jauh lebih kuat juga dibandingkan kalau kita menggunakan stick, itu biayanya jauh lebih murah dibandingkan menggunakan stick guys. Untuk besi holo aja untuk ukuran panjang ini 6 meter, ini panjangnya lebih kurang 8 meter, disambung di sana. Jadi untuk satu batang itu cuman 120 apa 130.000 gitu satu batang. Jadi untuk dari sini sampai ke sana total itu cuma menghabiskan biaya lebih kurang ya sekitar 2 jutaan guys ya. Kalau seandainya kita menggunakan pakai stick itu kemarin untuk sticknya aja lebih kurang sekitar 8 jutaan, hampir 10 jutaan guys. Makanya sangat jauh sekali perbedaannya kalau seandainya kita menggunakan stick juga kalau seandainya kita menggunakan sistem besi holo seperti ini. Dan ini jauh lebih kuat dibandingkan kalau seandainya kita menggunakan model pakai stick guys. Setelah itu kami sediakan juga setiap dari ini tempat pasiennya itu terdapat satu colokan, di bawahnya juga ada lampu LED seperti ini. Terdapat satu tempat tidur, satu kursi. Di sana juga ada tempat ininya, tempat barang-barang untuk keperluan pasiennya, juga ada tempat gantungan bajunya. Kemudian di bawah ini terdapat 4 ruang pasien, dan terakhir kita sediakan juga satu kamar mandi. Kita coba beralih ke bagian koridornya. Untuk koridornya sendiri kami menggunakan ini lampu khusus untuk ini guys ya, untuk koridor setiap tempatnya. Untuk saklarnya juga kami sediakan di sini. Jadi kabelnya itu ke bawah dulu, ke sana, kemudian baru ke atas. Jadi kalau seandainya kita lihat dari sini, nah, kalau kita lihat dari depan itu kabelnya tidak tampak sama sekali. Kemudian kita lanjutkan ke atas guys ya, karena kita mengerjakan 2 lantai. Tapi sebelum itu untuk tangganya, ini tangga sebelumnya itu seperti ini, tangga biasa dari ruko guys ya. Kemudian kita tutup menggunakan gypsum seperti ini sampai ke atas. Kemudian di tangganya kita sediakan lampu juga, lampu khusus koridor juga seperti ini, terang, aman, tidak ada masalah. Kita lihat ke atas. Ada 2 lampu guys ya, satu lagi di sini. Kemudian kita lihat ke atas lagi. Nah, di atas tampakannya seperti ini saja. Karena di atas ini cuma untuk tambahan tempat pasien. Sama guys ya, di bawahnya 4, di atasnya juga 4. Jadi guys, sekilas kalau kita lihat relnya itu hanya seperti ini aja. Tampak lebih rapi guys ya, kalau seandainya kita menggunakan sistem besi holo seperti ini guys.
nggak terlalu banyak sticknya hanya terdapat pada setiap sambungan dari besi holonya setiap 2 meter seperti ini guys. Kalau untuk segi kekuatan kemarin saya sudah coba, ini kita bisa gantungan di atasnya guys ya, nggak ada masalah. Untuk berat saya yang 70 kg sudah saya coba, nggak ada masalah. Jadi bisa kita artikan bahwa untuk jangka panjang dengan menggunakan seperti ini ya aman-aman saja guys. Untuk setiap ruang pasien juga sama guys ya, terdapat satu tempat ini, tempat tidur, kursi, bantal, tempat keperluan barang untuk pasiennya. Itu ada tempat colokan, kemudian ada tempat ini baju-bajunya, sama setiap tempat pasiennya. Kemudian juga ada lampu LED-nya guys ya. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau seandainya ditutup tirainya itu masih terang karena kami tidak menyediakan lampu di atasnya guys ya, karena memang tujuannya supaya agak sedikit gelap saja, tidak terlalu terang. Nah, jadi kalau kita tutup tirainya lebih kurang seperti ini tampakannya. Mantap guys ya, rapi banget. Oh ya, untuk ukurannya dari sana ke sini 3 meter, dari sini ke situ 2 meter. Jadi 3 kali 2 guys ya. Nah, kita coba masuk ke dalam, apakah gelap apa terang. Nah, seperti ini guys, di bagian dalamnya. Ini di kamera tampakannya jauh lebih terang, sebenarnya nggak seterang ini guys ya, agak sedikit redup. Ini nampak cahaya masih, kita tutup lagi. Oke. Nah, seperti ini. Jadi jauh lebih nyaman kalau seandainya kita sedang beristirahat sambil diurut oleh teknisinya guys ya. Bukan teknisi kali ya. Ya pokoknya itulah. Jadi guys, untuk tirai ini itu untuk ini guys ya, panjang 3 meter. Kalau seandainya dari belakang sana ke depan sini 3 meter, itu panjang kainnya lebih kurang 4,5 meter guys ya, dikali 1,5. Karena kita mau ada lipatan-lipatan seperti itu, jadi makanya kainnya itu lebih panjang dibandingkan dengan tempat relnya. Untuk relnya ini lebih kurang 3 kali 2 6, yang ini 2 berarti sekitar 8 meter ya guys ya. Untuk bagian ini khusus satu di bagian ini, karena satu bagian ini itu modelnya U, sementara untuk bagian belakangnya itu tinggal ngikutin cuman bentuk L atau bentuk J aja guys ya, nggak seperti U yang ada di depan sini. Kita contohkan aja coba. Oke, yang di depan ini kan tadi bentuknya U, ini harusnya sampai sana guys ya, kita contohkan aja sampai sini. Nah, untuk bagian seterusnya tinggal ngikutin aja, jadi yang kedua ini cuma sampai mentok sampai sini guys. Nah, seperti itu aja. Jadi nggak perlu lagi mentok sampai belakang, supaya menghemat bahan juga menghemat tempat juga guys ya. Kalau seandainya dia di double seperti itu ya kurang bagus aja guys. Jadi yang sebelah ini, yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 itu bentuknya J aja guys, nggak bentuk U. Oke, kita balikkan. Nah, jadi lebih kurang seperti itu guys ya bentuknya di bagian atas. Jadi kita balik lagi ke bagian bawah. Oke guys, jadi aku mau cerita sedikit guys ya. Jadi awal mulanya sampai akhir nanti. Maksudnya akhir pekerjaan. Jadi di awal kita harus ini dulu guys ya. Kita harus tahu dulu bentukannya seperti apa. Jadi dari tim John Sport Message itu sudah memberikan gambaran ataupun bentukan yang akan kita buat seperti apa dulu. Nah, bentuknya seperti ini, kawan-kawan bisa lihat gambarnya. Kemudian setelah itu kita coba susun RAB-nya. Setelah selesai susun RAB, kita buat anggarannya berapa segala macam berapa. Kemudian setelah di ACC baru kita kerjakan. Nah, untuk proses pengerjaan dari awal pembuatan interior, pembuatan segala macamnya sampai selesai itu lebih kurang 5 minggu guys ya. 5 minggu ataupun 1 bulan lebih, sekitar 5 hari kalau nggak salah. Jadi sebenarnya dari 5 minggu tersebut yang paling kerjanya itu yang lebih ini cuman sekitar 3-4 minggu guys, karena 2 minggu di awal karena saya sakit demam kemarin jadi nggak bisa kerja. Untungnya ada bagian-bagian part yang nggak harus saya kerjakan, seperti tirai-tirai tadi, seperti pembuatan atau penjahitan tirai itu dikerjakan oleh tim lainnya, jadi nggak ada masalah. Jadi kita kerjakan dahulu di tempat basecampnya woodpecker itu seperti ini meja resepsionis kita kerjakan di tempat, kemudian backdropnya juga kita kerjakan di basecamp woodpecker. Kemudian setelah itu
baru kita rakit di sini guys ya, supaya tidak terlalu lama merakitnya di tempat rukonya. Kemudian untuk di tempat ruko pengerjaan lebih kurang 2 mingguan, ya lebih kurang 2 mingguan. Yang paling pertama kami kerjakan itu tentunya adalah backdropnya, karena backdropnya ini yang lumayan ribet pengerjaannya, karena memang di situ kita harus menyediakan tempat tulang-tulangannya, menyediakan tempat backdropnya, ukurannya harus pas, nggak boleh miss. Ya miss dikit nggak apa-apa lah guys ya, kalau bisa jangan sampai banyak-banyak kayak gitu. Nah kemudian juga kita harus memperhatikan atau memastikan bahwa tulang-tulangnya tersebut tidak ada masalah, yang artinya ya bahwa backdrop ini kan berat guys, takutnya tumbang ke kiri ataupun tumbang ke belakang. Jadi kita harus pastikan tulangannya memang benar-benar kokoh dari segi kita membautnya ke plafon maupun ke lantai. Nah di sini saya menggunakan tulangannya itu menggunakan kayu yang 5x10, kalau di tempat kami itu namanya 510 senso, memang ukurannya gede, lebih kurang seperti ini. Awalnya saya pikir bisa menggunakan besi hollow, ternyata kalau kita gunakan besi hollow itu malah lebih kurang kokoh guys dibandingkan menggunakan kayu. Karena saya telah mencobanya dan saya coba uji kekuatan langsung menggunakan kayu dan menggunakan besi. Jadinya saya beralih menggunakan kayu karena itu memang jauh lebih kokoh. Dan proses pemasangannya juga jauh lebih gampang guys. Nah setelah selesai pemasangan tulangnya itu lebih kurang sekitar 10 batang kayu 5x10 tadi, ukuran kayunya sekitar 4 meter satu batangnya. Kemudian baru kita susul memasang backdropnya. Nah proses pemasangan backdrop ini juga tidak bisa sembarangan, karena kita harus ini guys ya, pemasangannya itu berurutan, nggak boleh pemasangannya tuh dilangkau-langkau. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita pasang terlebih dahulu itu bagian yang HPL yang ada warna putihnya, karena di bagian HPL yang warna putih itu dia di bagian dalam, sementara di HPL yang ada warna biru itu bagian luar. Jadi kita pasang dulu bagian dalam-dalamnya. Setelah itu baru kita ikuti dengan kabinet yang ada HPL warna birunya dari bawah, terus meningkat ke atas lagi, dan sampai terakhir yang paling atas. Nah di sini kami kadang ada mengalami kesulitan karena waktu pemasangan backdrop ini anggota cuma berdua, saya dan anggota saya satu, jadi agak sedikit ribet guys ya, karena apalagi di bagian atas. Kalau bagian bawah gampang gitu guys ya, di bagian atas cuman teratasi karena di setiap kesulitan biasanya manusia itu memiliki banyak akal. Kemudian setelah itu baru kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah di bagian belakang itu timnya sudah banyak, sekitar 4 orang guys, karena di bagian belakang itu ketika saya mengerjakan tirainya, kawan-kawan yang lain tuh mengerjakan yang ada gypsum-gypsumnya seperti itu. Kemudian juga untuk bagian pintu itu telah kita pasang juga. Sebenarnya yang paling awal dipasang itu adalah pintu, karena pintu itu harus ini guys ya, harus pas tempatnya supaya nggak salah nanti ketika pasang backdrop, nggak terlalu lebar ataupun nggak terlalu kecil. Jadi pintu dahulu, baru kemudian kita ikuti bagian backdrop dan ke belakang seterusnya seperti itu guys. Kemudian untuk ini biaya dari depan sampai atas lantai 2 tadi, dari pintu ini, pintu depan, pintu kaca, kemudian meja resepsionis, backdrop, tirai, rel tirai, segala macamnya, kemudian sampai ke atas tadi, tirainya lebih kurang ada 8 unit, kemudian lampu-lampunya, dan lain hal sebagainya, itu lebih kurang sekitar 80 juta semuanya. Itu saya yang kerjakan, saya yang beli barang-barangnya segala macam. Jadi yang punya rumah ataupun yang punya usaha terima bersih seperti itu guys. Nah tapi dari 80 juta tersebut itu di luar seperti ini guys ya, tempat tidur, karena tempat tidur itu pesannya di luar, nggak sama saya, jadi itu di luar itu. Kemudian juga AC nggak termasuk guys ya, jadi selebihnya tempatnya segala macam cat di dalam sini, mempersiapkan dari depan sampai atas lantai 2 itu sekitar 80 juta. Mungkin terdengar agak sedikit mahal, tapi kalau sana kita rincikan itu nggak terlalu ini guys ya, nggak terlalu mahal, karena memang apalagi dengan harga bahan sekarang yang setiap bulannya naik ya, walaupun misal HPL gitu terakhir saya beli nih 1 bulan yang lalu harganya cuma 160-an, terus kemarin saya beli lagi 1 hari yang lalu itu udah 190-an. Masya Allah mahalnya, naiknya sekitar 30.000 gitu, nggak tahu tuh kapan turunnya lagi gitu. Kemudian dari harga 80 juta tadi tentu kita mengambil keuntungan sekitar belasan, 15 kalau nggak salah dari 80 juta tadi, karena yang saya kerjakan itu cuman yang bisa saya kerjakan guys, seperti meja resepsionis, backdrop, dan upah pemasangan lain. Karena 80 juta itu tadi ya kita banyak beli barang, makanya harganya bisa menyampai ke angka 80 seperti itu guys. Nah sebenarnya untuk meja resepsionisnya aja itu harganya cuma sekitar 6 juta atau 8 juta kalau nggak salah, 6 juta harga meja resepsionisnya, upahnya 2 juta,
Backdropnya harganya 11 juta, itu cuman saya ambil sekitar 3 juta, jadi udah 5 juta keuntungan. Kemudian yang lainnya sekitar ya belasan, kalau nggak salah belasan, 15. Nah, dan itu belum termasuk dari upah anggota guys ya. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Kemudian dalam proses pembuatan seperti ini, tentu yang apa yang kita buat itu, misalnya apa yang kami buat ataupun kami produksi, itu juga ada garansinya selama 1 tahun, 2 tahun mungkin nggak ada masalah. Yang penting saling koordinasi aja apa yang mungkin perlu diperbaiki. Contoh kecilnya tadi saya lihat lagi setelah sebulan yang lalu guys ya, ternyata ada lampu LED yang lepas lemnya, dan mungkin untuk kami perbaiki lagi free, nggak ada masalah karena memang itu tanggung jawab saya. Jadi semoga tuh antara saya dan konsumen itu memiliki suatu hubungan kepercayaan yang lebih baik seperti itu guys. Kemudian untuk proses pembayaran dari harga 80 juta tadi itu juga beberapa kali tahap, kalau nggak salah 3 tahap guys ya. Tahap pertama itu sekitar 25 juta, kemudian setelah ada progresnya, kemudian ditambah lagi 25 juta lagi, sudah 50, sisanya kalau seandainya yang dibuat itu telah selesai seperti ini guys. Kemudian untuk kawan-kawan yang mungkin ada pengerjaan seperti ini, harusnya perlu diperhatikan itu biaya tak terduga, karena setiap pekerjaan pasti ada biaya tak terduganya, dan untuk biaya tak terduga itu lebih kurang 5% sampai 10% tergantung ya kesepakatan antara kita dengan konsumen. Nah oke guys, jadi video pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini aja. Semoga video yang saya buat tadi atau video yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, bisa dijadikan referensi maupun ilmu nanti jikalau mungkin kawan-kawan dapat project yang seperti ini ataupun bahkan jauh lebih besar. Amin. Semoga bisa menjadikan sebuah referensi untuk pembuatan ya project-project berikutnya guys ya. Kemudian jangan lupa klik tombol like-nya jika kawan-kawan suka dengan videonya. Kemudian bukan klik guys, silahkan komentar jika ada pertanyaan. Dan satu lagi ya, klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kawan-kawan bisa mendapat informasi update dan video terbaru dari kami. Dan nantikan video terbaru dari kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.